Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Librans, arti hadirmu, energi untuk November 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya. Bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dia bisa bicara dengan jujur atau sisi the truth-nya dia, dari sisi terdalamnya dia selama bersama dengan kamu, kira-kira apa bunyi kejujuran yang terdengar di telinga kamu? Oke? Kita mulai. Cross Watchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, the truth. Clarify, please. Clarify. Cross Watchers, Libra, the truth dari Cross Watchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022. Clarify, please. Clarify. Please clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Cross Watchers, Librans. Please clarify, please clarify. Seperti biasa ada 3 deck dan di top deck dan 1 bottom ya. Di sini ada deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Bottom of the deck. I will wait for a sign from you. Kalian lagi nggak saling bicara atau lagi masa jeda? Dia lagi nunggu tanda dari kamu, ya. Jadi kalau yang udah blokir, udah cuek, nggak mau komunikasi, dia lagi nunggu tanda dari kamu. Oke? Mungkin ya masa jeda atau masa masing-masing untuk recharge ya. Jadi kayak butuh memang untuk sendiri ya, walaupun udah menikah bertahun-tahun pun ada masa untuk butuh sendiri ya. Ini dia lagi nunggu tanda dari kamu. Oke? Deck pertama, you don't know how hard it was to let you go. Kamu nggak tahu betapa beratnya aku untuk membiarkan kamu pergi ya. Dia belum terima, belum bisa berdamai dengan keadaan bahwa kalian berpisah. Belum bisa. Ya. Jadi kayak menurut dia ini masalah yang kalian hadapi masih bisa dibicarakan, masih bisa diselesaikan. Kenapa harus diakhiri hubungannya? Karena dia berat banget untuk berdamai dengan keadaan bahwa kalian harus berpisah. Oke? Dan di sini ada you came closer than anyone. Kamu datang lebih dekat dari siapapun yang pernah hadir dalam hidup dia. Mungkin kamu selalu perhatian, memberi kasih sayang, teman curhat yang enak diajak ngobrol, mungkin selalu motivasi dia, ngasih support, nggak pernah mengeluh begitu. Mungkin karena dia kurang memahami kamu atau kurang waktu agar kalian bisa quality time together di sini ya. Banyak masa dimana ketika kalian tidak bersama itu dia mikir aja kenapa kalian bisa berpisah, karena dia seperti kehilangan kamu di sini. Oke? Dan mungkin juga dia sadar tentang dia yang mungkin gak punya waktu untuk kamu, dia yang mungkin egois atau dia yang keras begitu, jadi kayak hubungan jadi gak balance dan akhirnya kamu bilang atau kamu putuskan untuk oke, kita nggak usah sama-sama lagi. Deck ketiga di sini we will be together again. So dia masih ingin hubungan ini bekerja, ya. Dia masih meyakini bahwa kalian akan bersama lagi.
Okay, so maybe this is about good news or bad news. Oke, Librans, kasih dia tanda. Jangan biarkan dia menunggu lama. Oke, kalau yang masih mau ya. Jadi kayak mungkin kamu ngerasa kayak I'm support anytime they are, tapi kayak nggak ada rasa-rasa dia juga punya support untuk kamu. Kayak kamu udah gaslighting ya, kayak udah ngasih semuanya tapi kayak nggak ada timbal balik begitu. Karena hubungan itu bukan nggak ada timbal balik dalam arti nggak ikhlas gitu, bukan, tapi hubungan itu harus seimbang, giving and receiving, saling memberi, saling menerima. Kalau hanya satu pihak yang menerima terus-menerus dan satu pihak memberi terus-menerus, situasinya kayak gini. Jadinya yang satu ngerasa nggak adil, nggak dapat respect, nggak dapat perhatian, dan akhirnya ya ngerasa kayak udahlah, udah capek gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kayak gitu Librans, but karena general reading ini bisa vice versa. Kita akan translate dari 78 deck. Ini untuk Librans. My darling angels, clarify for Librans arti hadir. Librans Sun, Librans Moon, Librans Rising, Librans Venus, energi November, arti hadir 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you my darling angel. My sweetheart angel. Thank you so much. Thank you advance. Oke. Oh ya, oke. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, ada 3 bottom of the deck, itu isunya kamu. So, atau obstacle, whatever, apapun itu di sana itu tentang kamu. Tapi karena ini general reading, bisa vice versa baby. Oke, baris pertama kamu, ini dia Six of Swords, Queen of Swords, Ace of Swords, beberapa mungkin dealing dengan air sign, Librans, Gemini, Aquarius, bisa di Moon or Venus, karena ini tentang saling mencintai. So Venus ya biasanya juga tentang cinta. Saya ngelihat di sini kamu udah capek, kamu ngerasa udah menyerah, kayaknya dia keras banget, cukup kepala batu di sini ya. So kamu ngerasa bahwa udahlah, udah ngerasa jauh. Bentar ya. Sorry. Oke. So kamu kayak udah ada cross watchers gitu, kayak kamu udah ada di seberangnya dia. Jadi udahlah, dia terserah dia mau apa kayak nggak peduli lagi gitu, udah capek ya. Kamu ngerasa dia banyak drama, manipulasi untuk cari perhatian kamu, tapi dia nggak mikirin kamu, nggak mikirin perasaan kamu. Mungkin juga nggak dapat respect kamu begitu, nggak ngasih respect ke kamu begitu. Jadi kayak nggak adil banget. So kamu nggak mau lagi ada di situasi dramanya dia, oke? Dan energi dari Queen of Swords di sini, kamu berpikir ke depan, semua yang dia lakukan ya. Jadi setiap kali dia melakukan drama atau dia cuek sama kamu, nggak punya waktu untuk kamu, nggak peduli sama kebutuhan kamu, nggak perhatian sama kamu, itu kayak itu kepikiran banget gitu sama kamu. Dan kamu ngerasa bahwa setiap kali dia manipulatif atau mungkin setiap kali dia buat drama, ini kayak jadi menguras pikiran kamu sendiri begitu. Kayak kamu ngerasa bahwa aduh, ini bukan hubungan yang saya inginkan, ini bukan hubungan yang adil gitu. Kayak banyak keluhan akhirnya terjadi dalam diri kamu, sampai overthinking di sini. Kamu ngerasa bahwa ke depan kalau kayak begini terus kamu nggak sanggup gitu. Ke depan kalau kayak gini terus mau jadi apa gitu. Jadi kamu jauh lebih berpikir terus-menerus tentang diri kamu yang merasa tidak dicintai, tidak diperdulikan, tidak ada perhatian, caring connection, sharing love di sini. Nggak ada gitu dari dia, cuma sepihak. Dan saya ngelihat di sini mungkin kamu juga udah bicara, kamu udah keluhkan itu ke dia.
Beberapa ini mungkin kamu minta kepastian atau apapun yang menjadi pikiran kamu tentang hubungan kalian ke depannya tuh kayak gimana gitu. Tapi kayak kamu dapetnya drama gitu. Dia mungkin silent treatment, kesannya nggak peduli, kesannya nggak punya hati begitu. Jadi kamu udah bicara yang sebenar-benarnya yang kamu rasain, tapi nggak ada respect dari dia gitu loh. Oke, so kamu ngerasa berjuang sendiri di sini dan akhirnya kamu ngerasa bahwa mendingan gue sendiri, gue bisa ngapain aja, gue bisa cintain diri gue, nggak butuh dia lagi. Ngapain ada dia cuma jadi simbolis doang kalau punya pasangan. Ngapain gitu. Queen of Swords ini dia mikirnya tajam banget gitu. Jadi kritis banget gitu. Mungkin kamu bandingkan kalau kamu sendiri dan kalau kamu sama dia itu nggak ada bedanya gitu. Kayak gue nggak punya pasangan, semuanya gue ngerjain sendiri, apa-apa gue ngerjain sendiri, jemput anak sendiri, ngurus rumah sendiri. Gue juga punya penghasilan, semua sendiri, terus ngapain dia? Cuma simbolis aja gitu loh. Dan itu kamu udah omongin ke dia, tapi reaksinya dia atau reactionnya dia tuh kayak drama gitu, dan itu bikin kamu pengen mual muntah gitu. Dan apa ya, kayak emang ini udah ada di titik klimaks untuk kamu ngerasa bahwa udahlah mendingan sendiri di sini. Queen of Swords ya, Ace of Swords di sini semua kebenaran di sini yang kamu pikirkan, terutama tentang keseimbangan hubungan. Kamu ngerasa nggak adil di sini, oke? Okay? Energi dia. Ace of Swords, oke, Ace of Pentacles, dan energi dari Five of Wands di sini. Setelah kamu pergi, dia gelisah. Setelah kamu pergi, dia baru ngerasa kehilangan kamu. Ya karena udah nggak ada yang perhatian sama dia lagi, udah nggak ada yang peduli sama dia lagi, nggak ada lagi yang ngasih support, ngasih saran gitu loh. Dia ngerasa, jadi kayak dalam hubungan ini kamu tuh peran kamu tuh bener-bener kamu berikan totalitas banget. Ya, jadi I don't know like Ace of Swords Ace of Wands di sini kayak apa ya, kayak dia ngerasa kayak ini tindakan yang awalnya tuh begitu semangat, passionate banget ya, berhasrat banget untuk aduh emang gue salah, emang pokoknya dia lihatlah tindakan dia lagi. Kurang tindakan, kurang effort ya di sini. Oke. Dia seperti ingin kayak ketika kamu pergi di sini dia seperti ingin bilang no 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 jangan pergi, tapi kayak dia nggak bisa ngomong dari mulutnya dia gitu loh. Mungkin kamu dealing dengan introvert begitu, so dia susah banget mengekspresikan passion yang ada dalam dirinya dia. Ya, dia tuh nggak sanggup untuk nahan kamu pergi. But ini kayak drama begitu. Jadi kan kalau pasangannya pergi, kamu harus kejar aku ya kalau aku marah gitu. Tolong kejar aku gitu. Mungkin pas baikan ngomongnya biasanya gitu ya. Lagi berdua ngobrol gitu. Mungkin ngomong ya kalau aku lagi marah terus aku pergi ninggalin kamu gitu. Kamu harus kejar aku ya gitu. Tapi dia enggak gitu. Setelah kamu pergi baru dia sadari ternyata kamu itu yang selalu support dia, ngasih semangat dalam hidup dia, motivasiin dia gitu, yang selalu ada untuk dia. Oke? Ace of Wands bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, atau memang kalian beberapa ini long distance, jadi komunikasinya lewat virtual, jadi komunikasi lewat internet begitu, karena internet itu lambangnya fire sign ya. Ace of Pentacles, beberapa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Ace of Pentacles, dia ngerasa bahwa komitmen kamu sama dia itu berarti banget. Kalau yang udah lama ngerasa bahwa, aduh gue udah nunggu lama untuk lu ngasih status hubungan nggak lu kasih-kasih, ini dia akan lebih yakin lagi bahwa you are the only one in my life. Jadi kayak dia ngerasa bahwa nggak ada siapapun yang terbaik seperti kamu. Ketika kamu pergi dan dia merasa kehilangan, itu dia ngerasa kayak lebih yakin lagi bahwa komitmen itu harus dia berikan sama kamu supaya dia tidak kehilangan kamu lagi. Oh, so sweet. Five of Wands di sini kayak emosinya meledak-ledak, nggak stabil, nggak stabil. Jadi kayak dia inner conflict, ya.
kayak gengsinya dia. Aduh, aku kejar dia tapi gengsi. Aku mau kejar Librans tapi aku gengsi. Tapi aku butuh dia gitu. Gimana dong? Maju mundur, cantik, cantik. Nah itu dia. Jadi kayak, aduh tapi gengsi gitu loh. Tapi egonya kan selangit gitu kan. Dan mau berjuang juga, aduh gengsi banget gitu. Egonya parah ya. Mhm. So ini inner konflik. Di sisi lain dia ngerasa kayak, wah ini pasti dia dapat orang lain pengganti saya nih. Waduh udah insecure lagi. Jadi mau berjuang tuh kayak meledak-ledak di sini. Di sisi lain kayak emosinya nggak stabil. Jadi pasca kamu tinggalkan dia, itu orang di sekitarnya tuh dapat muncratan emosi negatif dia, senggol bacok gitu. Jadi karena dia insecure dan panik ya, anxiety di sini kayak dia takut kamu nggak kembali kan, dia minta kamu ngasih tanda di sini ya. Kamu nggak kunjung ngasih tanda, kamu nggak kunjung kasih tanda. So dia kayak stres gitu, frustasi karena dia belum mau berpisah. Jadi kayak dia ngerasa bahwa aduh, jadi kayak ngerasa apa ya, nggak masalah pun dimasalahin sama dia. Mungkin orang circle dia dapat umpatan emosi negatif dia gitu, kayak cepat marah ya, apa-apa sensitif begitu. Jadi stres sendiri dia ketika dia bayangkan masa depan tanpa kamu. Oke, memang gitu ya. Kalau orangnya udah pergi baru sadar, oh ternyata orang ini penting ya dalam hidup aku. Ternyata orang ini tuh sayang banget sama aku. Ternyata orang ini nih peduli banget sama aku. Dan gak ada yang kayak dia gitu. Itu baru dia sadar. Biarin aja. Lepasin aja, bebasin aja. Oke? Makanya di sini ada, you don't know how hard it was to let you go. Kamu nggak tahu, berat banget aku biarkan kamu pergi dari hidup aku. Ini dia belum bisa berdamai dengan keadaan. Tapi mau kejar, bentur dengan egonya ya, karena memang ini egonya segede gaban ya. Dan di sini ada you came closer than anyone ya. Kamu tuh bener-bener, kamu kayak total banget sama dia. Dia ngerasa kayak dalam sejarah hidupnya nggak ada yang kayak kamu, yang bener-bener perhatian banget sama dia, selalu doain dia, selalu peduli sama dia. Mau ngobrol sama dia, dia mau ngobrol apapun, lepasin aja, kamu bebas dengerin semua keluhan dia, apapun itu, entah masalah di kantor, masalah dengan partner bisnisnya, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan anak-anak, atau masalah dengan kantor, atau masalah bisnisnya. Itu tuh kamu dengerin aja semuanya. Jadi kayak kamu tuh multitasking, semuanya kamu berikan gitu loh. Kalau kamu bisa ngasih solusi, karena Queen of Swords ini dia cerdas banget ya, mampu menganalisa dengan detail. So, kamu juga bukan hanya partner yang oke gitu doang, cinta-cintaan doang, tapi kamu juga cerdas gitu. Kalau kamu tahu masalahnya, kamu tahu jalan keluarnya, kamu suka support dia gitu untuk oke, kamu harusnya begini supaya bisnis kamu seperti ini, atau kamu harusnya lebih sabar lagi, kamu harusnya lebih semangat lagi gitu. Jadi kayak kamu tuh jadi uh, cahaya gitu untuk hidup dia. Oke, jadi terang benderang. Dan di sini we will be together again karena dia cukup frustasi ya, menyadari bahwa kalian berpisah. Oke, so it's not all end of the end gitu. Jadi kayak bukan akhir dari segalanya. Kasih tanda aja ke dia, Librans. Ya, dia akan bergerak cukup. Mungkin dia nggak bicara karena di sini kayak dia akan buktikan dalam tindakan semua rincian koreksi kamu atau keluhan kamu tentang perilaku dia sama kamu, treatment dia sama kamu itu akan dia perbaiki pelan-pelan. Karena panik ya, dia panik banget di sini. Arti hadir kamu. Oh ya, kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu? Oh my God, Librans. Bisa harus saya jelaskan lagi? Kamu seperti cahaya dalam hidup dia. Oke? Okay? Gak ada, kamu yang terbaik. As a person, you are the best thing dalam sejarah hidup dia. Oke? Okay?
Arti hadir kamu, Three of Swords, broken heart di sini. Why you leave me, Librans? Oke, oh my God. Energi dari The Empress, energi kamu. High Priestess, Pisces, Librans, Taurus di sini. So, High Priestess energi seperti intuisi. Mungkin kalian koneksi dengan intuisi juga, beberapa twin flame atau soulmate karena ada kemungkinan untuk bisa telepati. Beberapa memang peka ya, kayak dia ngerasa bahwa eh menurut dia yang dia rasain dengan intuisi dia, High Priestess di sini, dia ngerasa kayak nggak mungkin kamu pergi jauh dari dia, nggak mungkin kamu bisa dapat pengganti yang lain, itu nggak mungkin sih. Kayak dia ngomong ke diri dia sendiri, kayak intuisi dia ngasih tanda bahwa ini bukan akhir dari segalanya, itu nggak mungkin banget gitu. Oke, energi di Empress energi. Oke, kamu punya sisi kelembutan, family materials, mothers or fathers figures. Kamu begitu dewasa, kamu begitu mandiri karena di Empress ini tentang kemakmuran juga ya. Jadi kayak kamu nggak pernah ngandelin dia secara finansial. Kamu benar-benar apa ya, perkasa gitu. Jadi kayak warrior banget gitu. Kamu nggak pernah melibatkan dia atau memberatkan dia secara finansial. Kamu juga nggak pernah memberatkan dia secara emosional. Kamu tuh selalu ngertiin dia gitu loh. Oh my God. How perfect you are, Librans. Oke, so dia cinta banget sama kamu. Cinta yang lembut di sini ya. Three of Swords, broken heart. Kamu tinggalin dia, dia ngerasa kamu gak cinta sama dia. Kenapa hubungannya diakhiri gitu? Mungkin kamu udah dongkol, kesal banget sampai ke lek-lekan ya, sampai ke ubun-ubun lagi, bukan lagi lek-lekan, udah sampai ke ubun-ubun gitu. Ini kepala batu banget, gue tinggal aja biar tahu rasa gitu kan. Dia sakit hati di sini. Kok kok kamu tuh cepet banget perginya gitu dalam keadaan emosi gitu. Dia ngerasa kamu gak cinta sama dia karena kamu mudah sekali tinggalin dia. Padahal ini udah terjadi lama sekali dan kamu udah nahan-nahan gitu ya menurut saya. Karena Six of Swords ini kayak udah capek gue gitu. Kalau kamu bisa ngomong sama saya pasti kamu ngomong, udah capek gue, udah lelah gitu. Dia kayak ngerasa, dia nggak bisa tidur, overthinking di sini mikirin kalau kamu nanti cari yang lain, kamu membuka hati dengan yang lain, mana kamu cantik, kamu ganteng, kamu mandiri, kamu punya pribadi yang baik gitu. Jadi kayak dia ngerasa, oh my God, bodohnya aku gitu. Kayak dia stres banget, frustasi di sini. Oke, kamu bisa senyum-senyum, Librans. Tapi ingat ini general reading, jadi bisa vice versa. Bisa terbalik, oke? Jadi kayak apa ya kalau menurut saya? Ini kayak penyesalan banget ya. But it's okay. Gini, kalau kamu nggak kunjung kasih tanda, kalau kamu nggak kunjung kasih tanda dia, atau mungkin kamu bilang hai gitu di WhatsApp, atau kamu lewat aja gitu depan dia gitu kalau kalian nggak long distance. Kalau kamu nggak sampai bisa ditemui karena kamu udah pergi jauh di sini, maka sakit hatinya ini akan menahun, akan lama sekali untuk dia pulihkan. Oke, sakit hatinya ini akan bertumbuh begitu begitu subur di hati dia tentang betapa dia sakit hatinya ketika kamu tinggalin dia. Oke. Kalau kamu tanya apa arti hadir kamu, kamu tuh apa ya? You are amazing, Librans. You give anything, everything for someone you love. Itu kayak orang yang mencintai dengan devotion, dengan kesetiaan, dengan segala-galanya di sini. Oke. Itu yang nancep di pikiran dia. Oke. Jadi nggak ada yang sia-sia dengan apa yang kamu tabur. Ya, jadi jangan pernah menyesal. Walaupun kamu belum menerima tuaiannya, tapi ini yang sudah kamu tabur, pelan-pelan bekerja energinya. Ya, jadi emang kita nggak pernah
akan merugi ketika kita menabur hal baik. Karena ini yang terjadi. Orang-orang yang mungkin dia nggak nyadar gitu bahwa kamu itu sudah ngelakuin semua yang terbaik yang bisa kamu lakuin. Mungkin dia nggak nyadar, tapi akhirnya dia sadar di sini. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia. Apa yang kamu tabur ini bertumbuh cukup subur. Kayak kamu meninggalkan hal-hal baik begitu. Dan itu akan jadi ingat-ingatan dia seumur hidup. Kalau kamu nggak sampai kembali dan kalian nggak sampai bersama, ini sakit hatinya itu akan lama sekali gagal move on terus dari kamu. Oke, baby. Bottom of the deck. Ini energi kamu. Four of Pentacles. Oke, kamu ngerasa semuanya kurang. I give too much, but I get nothing. Ini dia. So, kamu berusaha untuk stop. Nggak lagi mau memberi. Tapi kamu tahu nggak? Kamu udah menabur. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Jadi kamu pergi tuh kayak ninggalin legacy atau meninggalkan kebaikan gitu di sana. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jangan sampai kamu ngerasa I get nothing gitu. Kamu nggak dapet apa-apa. Belum, proses tabur tuai itu kan butuh waktu yang membuktikan di sini. Waktu itu jadi kayak hakim yang adil untuk nunjukin siapa kamu, siapa dia. Oke, so nggak ada yang sia-sia. Mungkin kamu udah sampai speechless gitu ya. Gila ya, gue kayak ban serep gitu, kayak semuanya gue, apa-apa gue, tapi kayak nggak dapet respect, nggak dapet perhatian, nggak dapet apa-apa gitu. Kamu ngerasanya gitu, kayak kamu sampai kayak ngerasa bangkrut gitu. Bisa juga dengan materi ya. Jadi kayak kamu ngerasa kamu udah total banget gitu. Bahkan hanya untuk dapat perhatiannya aja tuh gue harus beli dengan kasih dia materi gitu. Kayak membeli cinta, membeli kasih sayang begitu. Kayaknya udah banyak banget menabur di sini. But yeah, you know what? Ini nggak ada yang sia-sia, Librans. Kebaikan itu, kita nabur kebaikan itu nggak sia-sia. Kita nabur hal yang jahat aja bisa balik lagi gitu. Apalagi yang baik gitu, pasti akan lebih baik lagi gitu kembalinya. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam menabur. The Tower moment, the universe di sini seperti ngasih kamu support, ngasih kamu kekuatan. Jangan lagi terpendam dengan rasa apa ya, the universe itu paling tahu suasana hati kita, jiwa kita lagi murung, lagi sedih, itu paling pandai tahu banget kebutuhan kita. Jadi kayak the universe nih kayak ada di dalam diri kamu, terus kayak ngasih tahu ke kamu bahwa ini semua nih bakalan sesuatu yang baik yang kamu terima ketika kamu menabur hal baik gitu loh. Ya, kamu ngambil tindakan 180 derajat jauh berbeda dari yang biasa kamu lakukan. Kamu tinggalin dia, udah cukup. Dan ini bagus ya, bagusnya apa? Setiap kita harus tahu kapan kita bilang stop pada diri kita. Ketika sudah melewati batas kompromis. Ya, jadi boleh banyak hal kita kompromi, tapi kalau udah berlebihan, kita harus bilang stop sama diri kita. Jangan berlebihan. Oke, jadi ketika merasa sudah merugi terlalu banyak, stop. Kayaknya gue butuh sendiri, itu penting banget. Harus ada dalam kamus kehidupan kita, stop. Ketika kita banyak memberi sama orang lain, even itu emosional, even itu mind kita, even itu loving feelings kita, itu perlu kita kenal kata stop. Ini gue udah nggak kuat lagi. Itu penting banget. The Tower moment juga seperti kayak gini. Ketika sudah tidak ada keseimbangan, salah satu memberi terlalu banyak, salah satu menerima terlalu banyak, the universe suka nggak suka kita juga akan dipisahin gitu loh. Dengan berbagai cara, entah berantem tiba-tiba satu pergi dari rumah, entah berantem kalau long distance tiba-tiba langsung berhenti komunikasi. Ada aja caranya, dikasih kesibukan, dikasih ketertarikan yang lain,
gitu loh. Entah project apapun dan akhirnya itu menyita waktu dan udah selesai kalian jadi masa jeda begitu. Ada aja caranya. Jadi kalau kita nggak mengenal kata stop dalam koneksi kita dengan orang lain, the universe yang akan kasih tahu kamu tentang apa itu STOP, stop. Dia yang akan memisahkan kita dengan berbagai cara, aktivitas yang lain yang menarik, yang membuat kita bahagia. Dan yang tidak bahagia kita jadi tinggalin gitu loh, yang membuat kita bersuka cita. Oke, jadi ini kayak the universe tuh kayak dia beri keadilan di sini. Kamu menarik diri, ngerasa kayak udah berlebihan. Di sini ada energi dari the death energy, so ada Scorpio di sini. Kamu berubah di sini, kamu tinggalin dia, udah nggak bisa sabar lagi, udah nggak bisa sabar lagi, udah nggak bisa berpasrah lagi, udah ngerasa nggak seimbang. Yes, beberapa ini nggak kenal stop, nggak kenal kata stop, jadi dia terus, akhirnya dia ngerasa kayak dying gitu, kayak ngerasa kayak udah cukup gitu, dan ini tidak ada komunikasi sama sekali. Even di sini saya belum lihat kamu ngeblokir, tapi mungkin beberapa ada yang ngeblok. Saya ngerasa enggak sih, karena di sini dia suka stalking kamu, dia suka ngelihat kamu, profile pictures kamu, atau dia suka cari tahu tentang kamu, dia masih dapat informasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini ada energi dari keseimbangan. Ini energi spiritual ya. Ini tentang the universe interruption your path. Di sini tentang keadilan, keseimbangan. So, di sini tentang perubahan, transformation. Cara yang lama sudah tidak bisa lagi membawa kebahagiaan, butuh cara yang baru. Kamu udah ngerasa nggak bahagia, berat sebelah, nggak adil. Dan ketika kamu sendiri, kamu jauh lebih bahagia. Kamu jauh lebih bisa menemukan sukacita kamu. Kamu jauh lebih bisa melihat kedamaian jiwa kamu. Ketika kalian tidak saling bicara. So, ada situasi yang berubah, kamu udah gak mau lagi berjuang. Situasi karma berputar siklusnya, dia akan berjuang di sini. Even dia cukup meledak-ledak karena dia harus berbenturan dengan gengsinya dia, egonya dia. Oke? Oke, so obstacle kamu di sini, kamu belum mau kasih tanda ke dia. Kamu masih nyaman dengan sendiri, memulihkan diri kamu. Tapi situasi karma bekerja, of course, yes, bekerja. Ada keseimbangan di sini, the universe sebagai wasit. Oke? Ya, hubungannya akan pulih kembali. Sekarang kita lihat saran ya. Saran ya untuk Librans. My darling angels, my lovely angels, clarify saran untuk Librans. Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadir. Clarify please. Clarify please. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy November. Arti hadir. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Third chakra. The angel are helping you lovingly speak your truth. Ini energi dia ya, dimana the universe akan memberikan ucapan atau kata-kata di tenggorokan dia. Cakra tenggorokan itu ada Archangel Gabriel ya. So mungkin kata-kata kebaikan, ucapan terima kasih, ungkapan cinta, ungkapan perhatian, rasa peduli, begitu. Ini akan diletakkan di tenggorokan dia. Kenapa harus diberikan kata-kata positif di tenggorokan kita? Kadang-kadang kan gini, harusnya kan kalau pasangan kita ngelakuin sesuatu buat kita, even itu hal kecil, kadang-kadang kita nggak bisa berekspresi, kita ngerasa itu biasa aja. Padahal dengan kita ucapin terima kasih ya, tadi kamu udah bantuin aku gitu, ngurusin anak gitu. Tadi kamu udah bantuin aku nyetir, makasih ya gitu. Itu sebenarnya sederhana, tapi itu kalau dilakukan rutin itu kayak merasa dapat respect begitu dari pasangan.
Atau thank you ya, hari ini kamu udah mau ngobrol sama aku gitu, mau denger keluhan aku gitu. Aku lagi desperate banget sama kerjaan aku, lagi burn out banget sama kerjaan aku gitu. Selama ini mungkin enggak gitu sama dia, karena gengsinya kan segede gaban. Tapi ada banyak perubahan di sini, kayak hal-hal positif diletakkan di pikiran dan di cakra kelimanya dia, di tenggorokan dia, untuk lebih bisa berekspresi tentang bahasa cinta begitu. Oke, okay? Bottom of the deck, release. Work with Archangel Michael to let go of what no longer serve you or your purpose. Jadi kayak ada Archangel Michael di sini, or whatever you believe ya, apapun keyakinan kamu, energi tertinggi ya. Di sini ada Archangel Michael yang akan membantu kamu untuk melepaskan semua yang tidak layak untuk kamu kenang, yang tidak layak untuk menjadi beban pikiran kamu, yang tidak layak untuk menjadi beban di hati kamu, yang tidak layak untuk menjadi beban dalam perjalanan spiritual kamu. Itu akan dibersihkan oleh Archangel Michael. Asal kamu bisa mengundang Archangel Michael masuk dalam hidup kamu, or whatever you believe in your religious ya. Energi positif yang akan membantu kamu membersihkan semuanya yang gak layak untuk kamu pertahankan di sini, akan membersihkan jalan kamu. Oke, jadi itu tadi, apa yang ditabur, hal baik maupun hal buruk, itu gak ada yang tidak kembali. Ya, di sini saya ngeliat banyak hal baik yang sudah kamu berikan, so jangan khawatir, itu semua akan kembali ke kamu, bahkan bisa berlipat ganda. Oke, jadi jangan pernah menyesal ketika melakukan hal baik, menabur semua yang baik. Oke. Ini ada saran dari Lightworker for Librans, arti hadir energi November 2022. Clarify please. Clarify please. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hold your center. Di sini kayak mungkin dia belum sadar bahwa hubungan itu harus fokus kepada hal-hal kebaikan, masa depan, hal yang baik, mimpi-mimpi besar di sini. Dan itu perlu kerjasama, bukan hanya kamu dan dia, tapi juga dengan Sang Pencipta sebagai penyeimbang antara kamu dan dia. Di sini kayak akhirnya dia menyadari. So, fokus kepada diri pun di sini jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa. Jadi kalau kita fokus dengan diri kita dengan cara yang negatif, kita akan sangat-sangat punya big ego, egois, gengsi, semua untuk kemenangan kita, nggak peduli dengan orang lain. Tapi kepergian kamu ini jadi kayak momen dia ngelihat bahwa dia perlu berfokus pada hal-hal baik begitu dalam perjalanan kehidupan dia, terutama dengan koneksi dia sama kamu. Oke? Di sini. Bottom of the deck. Oh, initiation by water. Kamu tuh penyayang, penuh kasih, perhatian di sini. Peka banget ya, karena ini terkoneksi dengan Sang Pencipta. Kamu tuh apapun yang kamu lakukan, kamu pakai hati kamu pakai perasaan kamu pakai cinta kamu. Makanya you are the best, Librans. You are the best. Kenapa? Itu cinta yang kamu dapat gratis dari Sang Pencipta langsung diturunkan ke hati kamu. Kamu bisa lihat ini. It's a wonderful deck, you know. Kayak hati kamu tuh bersinar banget karena kamu tuh penyayang. Kayak gak usah diomongin, kamu udah ngerti perasaan orang lain gitu. Mungkin punya sisi empat yang kuat. Jadi apa ya, ini tadi ya, menggambarkan ini. Kayak jiwa yang penyayang, dewasa, mencintai gitu loh. Lembut mencintai. Karena kamu dapat gratis, diturunkan langsung dari Sang Pencipta. Cara kamu
memperlakukan orang lain, treatment orang lain itu dengan hati kamu, tuh sampai kamu bisa terbang tinggi ke atas gitu, kayak itu yang mendekatkan kamu sama Sang Pencipta. Karena kamu menebarkan cinta pada orang-orang yang kamu sayangi di sini dengan tulus begitu. Oh my God. Oke Librans, ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.